Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Pada topik kita kali ini berkait dengan mata kuliah essay writing, kita akan mendiskusikan atau menjelaskan tentang salah satu jenis esai dalam pelajaran writing, yaitu disebut dengan discussion essay. Discussion essay ini tentu saja ada perbedaan dari segi generic structure dari jenis essay yang lain. Kita sebutkanlah misalnya narrative essay atau expository essay atau explanatory essay. Discussion essay ini memiliki tipikal tersendiri dalam pengembangannya. Ya, seperti yang kita lihat dari nama atau jenis dari essay ini yang berasal dari kata discuss, maka dalam pengembangannya nanti penulis tentu harus mendiskusikan atau menjabarkan ya dua pandangan yang berbeda atau dua opini yang berbeda, di mana penulis harus menggunakan pengalaman, menggunakan pengetahuannya tentang topik yang akan ditulis dengan mengembangkan dua pendapat yang berbeda atau dua pandangan yang berbeda, ya, yang mungkin saja kelihatannya bertentangan, tapi di bagian akhir nanti seorang penulis harus memberikan pendapatnya secara pribadi yang dari dua pendapat tersebut yang mana yang dia setujui. Nah, discussion essay ini menarik sekali. Kenapa? Karena jenis essay ini mengharuskan atau mempersyaratkan ya penulis untuk memiliki pengetahuan tentang suatu topik yang aktual, namun menjabarkan dari dua sisi yang berbeda. Biasanya essay-essay yang lain itu hanya misalnya meminta seorang penulis untuk menjabarkan pendapat pribadinya saja tanpa harus mendiskusikan dua pandangan yang berbeda. Atau misalnya hanya menceritakan pengalaman pribadinya secara secara sequence atau berdasarkan urutan-urutan kejadian yang biasanya kita amati dari narrative essay. Nah, di discussion essay ini penulis dituntut ya untuk memiliki pengetahuan, mendiskusikan, menjabarkan, atau mungkin saja kita bisa menyebutnya mempertentangkan dua pendapat atau dua pandangan yang berbeda. Namun di bagian akhir seorang penulis tetap harus memaparkan pendapat pribadinya dan memilih ya salah satu dari dua pendapat tersebut, dan tentu saja harus menjabarkan apa alasannya sehingga dia memilih salah satu di antara dua pandangan tersebut. Baik, terlebih dahulu kita melihat definisinya ya secara formal akademik, apa yang dimaksud dengan discussion. Nah, discussion essay ini adalah salah satu jenis essay yang umumnya diujikan dalam IELTS test, utamanya pada IELTS test tax 2 ya. Jadi kalau misalnya Anda mengikuti tes IELTS, Anda akan mendapatkan satu jenis skill ya di antara 4 skill yang diujikan itu writing ya. Nah, di writing ini terbagi dua, ada writing tax 1 dan ada writing tax 2. Tipikal dari IELTS writing tax 2 itu adalah Anda diminta untuk menulis, di mana Anda harus mampu menjabarkan pengetahuan Anda tentang suatu topik. Nah, khusus untuk IELTS discussion essay, ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Anda harus mampu menjabarkan two views, ya, dua pandangan yang berbeda tentang suatu topik. Nah, ini sering kita temukan di tes IELTS ya. Nah, jenis essay ini dikembangkan secara argumentatif, ya, di mana seorang penulis harus mampu mengembangkan pendapat pribadinya tentang suatu topik. Ya, ini tipikal dari essay yang sifatnya argumentatif ya, bahwa seorang penulis harus mampu mengembangkan pendapat pribadinya, pandangan pribadinya tentang suatu topik. Nah, discussion essay is an essay that tries to discuss two views and writer's personal opinion about the topic. Yang saya jelaskan tadi sudah ya.
yang berusaha menjelaskan atau mendiskusikan dua pandangan dan kemudian ada pendapat pribadi penulis tentang topik tersebut. Jadi meskipun penulis harus menjabarkan pendapat pribadi mereka, tapi sebelumnya mereka harus mengembangkan paragraf yang mendiskusikan dua pandangan yang berbeda. Ya, jadi itu cirinya. Penulis harus menjabarkan dua pandangan yang berbeda tentang suatu topik, dan setelah itu penulis memberikan pendapat pribadi tentang dua pandangan yang berbeda tersebut. Biasanya discussion essay itu dicirikan dengan word signals, ya, dengan kata signals on the one hand and on the other hand. Jadi di body of your paragraphs, ya, body of your essay kan biasanya ada 2 atau 3 paragraf di body, ya, of your essay. Nah, biasanya di first paragraph of the body of your essay, of your essay body, itu adalah diawali dengan signals on the one hand. Ya, on the one hand, di satu sisi, ya, di satu sisi ini adalah word signals yang menandakan bahwa Anda akan memberikan pendapat atau menjabarkan pengetahuan Anda tentang views yang pertama. Kemudian di paragraf berikutnya kemudian diawali dengan signals on the other hand. On the other hand artinya di sisi yang lain, berarti ini sudah masuk pada pandangan yang kedua yang berbeda daripada pandangan atau views yang pertama. Nah, ini saya kutip dari www.osessay.com.au. Di situ dikatakan bahwa discussion essay is a common type of assignments in college that requires students to present two sides of an argument. Mirip saya pikir tadi dengan pendapat atau definisi yang di slide sebelumnya. It should outline reasons for and against a particular issue. Jadi penulis itu harus mampu mengoutline, menjabarkan alasan-alasan baik yang mendukung maupun yang bertentangan dengan isu tertentu yang dijadikan topik pada esai tersebut. Dan kemudian penulis harus menyimpulkan, ya, esai tersebut dengan memberikan pendapat pribadinya, ya. Pendapat pribadinya, apakah dia mendukung views yang pertama atau mendukung views yang kedua, atau misalnya bisa saja mereka penulis itu mendukung kedua-duanya dengan menjabarkan alasan-alasan tertentu, ya. Ya, jadi common type of assignment, ya. Jadi jenis penugasan yang umum diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi yang mempersyaratkan atau meminta mahasiswa, ya, untuk mempresentasikan dua sisi argumen, ya, yang berbeda, for and against. Satu sisi views yang mendukung, satu views yang menolak atau bertentangan, ya. Ya, beberapa jenis atau typical wording, ya, dari discussion essay itu artinya kata-kata yang sering digunakan atau kalimat yang sering digunakan untuk meminta mahasiswa menulis discussion essay. Biasanya dicirikan dengan kalimat discuss both views and give your opinion. Diskusikanlah dua pandangan yang berbeda dan berikanlah opini. Atau misalnya dengan kalimat seperti ini, discuss both these views and then give your opinions. Itu sama saja dengan kalimat pertama tadi. Atau kalimat yang terakhir ini, discuss both sides of this argument and give your own opinion. Jadi tiga wording ini, tiga kalimat ini itu memiliki makna yang sama, yang meminta mahasiswa atau meminta penulis atau meminta peserta tes IELTS misalnya untuk mendiskusikan dua pandangan yang berbeda, dan kemudian setelah itu penulis harus memberikan pendapat pribadinya. Ya, ini contoh yang saya ambil dari IELTSlist.com. Ya, ini mendiskusikan atau menjabarkan tentang topik pentingnya pendidikan di perguruan tinggi, ya, yang dianggap sebagai cara terbaik untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, di sini ditawarkan topik ini meminta atau mempersyaratkan kepada penulis untuk mendiskusikan apakah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu harus melalui atau mendapatkan gelar dari pendidikan formal universitas,
Ataukah misalnya orang lain berpikir bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang baik itu tidak perlu mendapatkan gelar akademik universitas, tapi yang dibutuhkan adalah pengalaman, ya, dan soft skill, ya, keterampilan. Ya, nah, di sini penulis diminta untuk mendiskusikan dua sisi argumentasi ini dan kemudian memberikan pendapat. Completing university education is thought by some to be the best way to get a good job. On the other hand, other people think that getting experience and developing soft skills is more important. Discuss both sides and give your opinion. Nah, coba kita lihat pada paragraf pertama yang kita sebut sebagai introductory paragraph. Tentu saja di sini harus ada thesis statement, ya, seperti yang sering kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di introductory paragraph itu seorang penulis harus menuliskan, ya, thesis statement, di mana di thesis statement itu adalah suatu kalimat, ya, yang penulis menjabarkan, penulis menyatakan, ya, pendapatnya di situ, pendapat pribadinya tentang topik yang sedang didiskusikan. Nah, di kalimat pertama coba kita lihat di introductory paragraph itu biasanya dalam bentuk restatement, ya, yang kita sebut ini kalimat pertama sering kita sebut sebagai hook. Ya, kita sudah diskusikan tentang hook di pertemuan sebelumnya. Biasanya kalimat pertama ini di paragraf pertama itu dalam bentuk restatement, atau kita berusaha menyatakan ulang tentang topik yang diminta untuk didiskusikan, ya, dengan kata-kata kita sendiri. Nah, restatement tentu saja di sini tentu maknanya sama dengan pertanyaan yang diajukan di atas atau pernyataan yang diajukan di atas, tapi kita harus mampu menjabarkannya dengan kata-kata kita sendiri. Tidak boleh mengulangi, ya. Namanya restatement-nya menyatakan ulang dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Nah, setelah itu Anda harus menuliskan thesis statement. Coba kita lihat di sini. Thesis statement dari essay ini adalah, in my opinion, I believe that having university education is essential for academic jobs, while soft skills and experience are more useful in business. Jadi penulis di sini mengatakan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan yang sifatnya akademik, ya, academic jobs, misalnya menjadi guru, menjadi dosen, menjadi tutor misalnya, itu harus melalui, atau seseorang pendaftar itu harus memiliki pendidikan di formal di universitas dan mendapatkan gelar. Namun misalnya untuk pekerjaan yang berorientasi kepada bisnis, ya, menjadi bisnismen, menjadi pengusaha, menjadi pedagang, di sini penulis mengatakan bahwa tidak, tentu kadang gelar akademik itu tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah keterampilan dan pengalaman. Nah, di sini penulis memberikan pendapatnya di thesis statementnya bahwa dua-duanya penting, tapi tentu saja yang dilihat adalah tergantung pekerjaan apa yang ingin dikerjakan, ya. Kalau pekerjaan sifatnya akademik, guru, dosen, pengajar dan sebagainya, tentu harus memiliki gelar dari pendidikan tinggi dan memiliki, ya, pengalaman atau memiliki pengetahuan, ya, yang sifatnya formal. Sedangkan kalau mereka bergelut dalam dunia bisnis, mereka tentu saja lebih penting untuk memiliki pengalaman dan keterampilan, ya, dalam dunia bisnis. Nah, coba kita lihat paragraf yang kedua. Ini sudah masuk kepada body of essay, ya. On the one hand, many think it is easier for most people to find a good job if they are university graduates with a good degree. Ya, banyak orang yang berpikir bahwa jauh lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan jika mereka memiliki gelar yang baik, ya, dari universitas, alumni perguruan tinggi. Dengan kata lain, ya, memiliki pendidikan tinggi, ya, atau kuliah di pendidikan tinggi itu akan memberikan kesempatan kepada setiap orang, ya, one step ahead, selangkah lebih maju dibanding yang lain yang tidak memilikinya, ya. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh atau menjadi faktor penentu dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. The competition to get into universities and the increasing number of graduates show just how significant this level of education is for people
future work opportunities. Jadi di sini ditekankan lagi bahwa mendapatkan gelar akademik dan kuliah di perguruan tinggi itu sangat penting ditandai dengan begitu banyak misalnya ya alumni perguruan tinggi ya yang misalnya telah menjadi sarjana, dan ini memberikan kesempatan yang baik kepada para sarjana, para alumni perguruan tinggi untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan di masa depan yang lebih bagus. Nah, ini the first view ya. On the one hand itu paragraf kedua yang masuk pada kategori body of your essay itu adalah first view ya, pandangan pertama. Nah, coba kita lihat pandangan kedua. Nah, on the other hand, namun di sisi yang lain, ini masuk kepada views yang kedua. On the other hand, having work experience and soft skill such as leadership skill and other interpersonal skills can also throw the balance in favor of the applicant, according to some. Jadi menurut yang lain juga, memiliki pengalaman dan keterampilan ya, soft skill, ya, seperti keterampilan dalam kepemimpinan atau keterampilan dalam hubungan antar pribadi atau interpersonal skill itu juga sangat penting ya bagi pendaftar. Ya. Banyak posisi, for many positions, there are an overwhelming number of applicants. Pada beberapa posisi begitu banyak pendaftar, ya. Dan maka dari itu, and therefore it is often thought that having relevant experience in that line of work or having acquired useful soft skills that can be valuable to a company can put one ahead of the game when applying for a position. Jadi di sini juga dinyatakan bahwa ada beberapa posisi atau ada beberapa pekerjaan yang banyak pendaftarnya ya, dan biasanya di pekerjaan tersebut membutuhkan pengalaman yang relevan ya, dan membutuhkan pula keterampilan ya yang sangat penting bagi sebuah perusahaan ya. Jadi misalnya kalau perusahaan itu mereka tidak hanya membutuhkan gelar, tapi apakah Anda memiliki pengalaman dan apa memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Ini pandangan yang kedua ya, second view. Nah, kemudian setelah itu, di paragraf berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, seorang penulis harus give personal opinion, harus memberikan pendapat pribadinya. Misalnya bisa saja memilih salah satu dari view tersebut, ataukah misalnya dia memilih kedua-duanya, tapi kemudian memberikan argumentasinya masing-masing. Kenapa memilih view yang satu, kenapa memilih view yang kedua. Nah, in my opinion, whether needing high-level education or skills and experience depends on the position being applied for. Jadi dia katakan di sini pendapat pribadinya adalah apakah ya memiliki level pendidikan yang tinggi ditandai dengan gelar akademik, ataukah keterampilan dan pengalaman itu tergantung pada jenis pekerjaan yang dilamar. Nah, ini pendapat pribadi penulis. Sebagai contoh misalnya, take for example law, medicine, or teaching, bidang hukum, kesehatan, atau bidang pengajaran, misalnya menjadi guru ya. Tidak mungkin Anda akan dipertimbangkan pada pekerjaan tersebut kalau Anda tidak memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. Nah, ini membutuhkan tentu saja pendidikan di perguruan tinggi. Namun di sisi yang lain, dalam dunia bisnis, in contrast in business, it will be more important for a candidate to have soft skill. Akan jauh lebih penting bagi pelamar untuk memiliki keterampilan dan pengalaman ya in that line of business yang berhubungan dengan bisnis yang akan dikerjakan, sehingga mereka bisa saja memiliki peluang yang lebih besar ya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut tanpa harus mengikuti pelatihan ya, dan ini tentu saja akan memberikan benefit atau keuntungan bagi perusahaan yang dilamar tersebut. Nah, ini give personal opinion ya. Jadi paragraf ini penulis menjabarkan pendapat pribadinya ya, dengan mengatakan bahwa gelar universitas itu tentu penting dan juga pengalaman juga sangat penting, dan keterampilan tergantung pada pekerjaan apa yang diinginkan atau pekerjaan apa yang dilamar. Nah, kemudian terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini, paragraf kesimpulan tentu saja merupakan restatement kembali dari tesis statement yang diajukan pada paragraf pertama, introductory paragraph. In conclusion, nah ini signals. Kalau Anda ingin sudah membuat kesimpulan in conclusion, getting a good job requires a relevant background either in experience or education depending on the type of work and field.
people should make sure they attain the necessary skill or degrees before applying for a job in order to be sure of success. Oke, jadi ini dia menyimpulkan di sana ya, mengulangi kembali pernyataannya, pendapat pribadinya ya, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan ya tentu saja pelamar harus memiliki gelar akademik, pengalaman atau kuliah, pengetahuan dari perguruan tinggi, dan tentu saja mereka harus memiliki pengalaman dan keterampilan tertentu tergantung pada pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, jika Anda memiliki kedua-duanya, maka itu akan menjadi sumber daya yang sangat baik agar Anda bisa sukses di masa yang akan datang. Nah, ini contoh dari discussion essay yang saya katakan tadi. Penulis harus mendiskusikan dua pandangan yang berbeda, kemudian setelah itu penulis harus menjabarkan pendapat pribadinya tentang dua pendapat yang dipaparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, bagian terakhir ini contoh pertanyaan ya. Sekiranya misalnya Anda ikut tes IELTS atau Anda diberikan tugas oleh dosen, biasanya jenis pertanyaan dari discussion essay ini seperti ini. Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Nah, ini dua pendapat yang berbeda ya. Jadi ada yang pendapat pertama setuju mengatakan bahwa kebun binatang itu zoos ya, sangat kejam dan harus ditutup. Ya, karena misalnya membatasi gerak dari binatang, tapi yang lain mengatakan bahwa percaya dan mengatakan bahwa kebun binatang itu sangat penting dalam melindungi ya hewan liar gitu. Jadi dua pendapat yang berbeda. Nah, kemudian contoh yang kedua terakhir adalah all parents want the best opportunities for their children. Semua orang tua tentu saja menginginkan kesempatan yang terbaik untuk anak-anaknya. There are some people who think that schools should teach children skill, but others think having a range of subject is better for a children's future. Ya, pandangan pertama mengatakan bahwa sekolah harus atau sebaiknya mengajar anak-anak mereka keterampilan, tapi yang lain mengatakan ya jauh lebih penting untuk mengajarkan anak-anak beberapa mata kuliah atau beberapa subjek ya yang sangat penting untuk masa depan mereka. Jadi ini dua contoh pertanyaan yang merupakan tipikal dari discussion essay. Baik, saya pikir itu penjelasan saya tentang discussion essay. Mudah-mudahan bisa membantu untuk lebih memahami tentang apa itu discussion essay dan bagaimana mengembangkan discussion essay menjadi sebuah tulisan yang baik, ya, tulisan yang bagus. Dengan tadi kita sudah diskusikan tentang bagaimana generic structure atau struktur dari discussion essay, mulai dari introductory paragraph, body paragraph, dan kemudian concluding paragraph. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.